Halo Lur, selamat berjumpa kembali di Joran Indonesia Channel. Kemarin saya sudah berbagi tentang tutorial membuat umpan lele yang paling jitu ya. Nah, umpan itu terbuat dari belut bakar ya. Nah, hari ini saya akan menambahkan sedikit ulasan tentang umpan lele tersebut ya. Jadi umpan lele itu harus dia berupa daging yang amis ya. Nah, selain belut bakar, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya produk daripada lele itu atau perut isi dalam perut lele itu ya, tapi tidak semuanya. Yang digunakan itu yang paling dekat dengan rahangnya ya, yang agak besar kayak tembolok modelnya ya. Nah, itu cara pengolahannya sama aja seperti belut bakar ya, teman-teman bisa panggang. Nah, tetapi untuk menggantikan darah daripada si belut itu kan tentu tidak sulit mendapatkan darah daripada si ikan lele. Teman-teman bisa mengganti darah tersebut menggunakan darah belut, atau kalau tidak ada darah teman-teman bisa ganti pakai telur bebek kuningnya aja, atau teman-teman bisa ganti pakai margarin ya. Nah, untuk esennya teman-teman boleh tambahkan 1 tetes esen coya ya, selain dia 2 tetes dasaran daripada esen aroma serai itu ya. Nah, teman-teman bukan sekedar cuman asal buat tutorial aja ya. Saya berani jamin dan berani membuktikan keampuhan daripada umpan lele yang di video sebelum ini, yang dimana di video itu saya jelaskan bahan-bahan dasarnya yang pakai belut itu teman-teman ya. Nah, kami di Sumatera itu kali yang ada di sini juga nggak sebagus yang ada di daerah lain ya. Kali, walaupun kami di Sumatera itu notabene tinggal di daerah yang ekstrim, masih hutan ya, namun di sini pun tidak lepas daripada pencemaran lingkungan teman-teman. Di sini pabrik sawit besar-besar, kemudian pabrik singkong pun besar-besar. Asal teman-teman tahu ya, cara mencuci alat-alat mesinnya itu adalah menggunakan potas tadi teman-teman. Potas itu ya racun yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup ya, terutama bagi manusia, terutama juga bagi dimanapun lah. Artinya si potas itu dibuang pasti akan beracun ya, apalagi di air. Habis cuci mesin pabrik lalu potasnya dibuang ke air ya, otomatis semua ikan ya teman-teman. Belum lama ini saya ketemu di satu kawasan pematang panggang sana, sebuah pabrik sawit yang paling besar di sana. Habis mencuci mesinnya ya, lalu menggunakan potas tadi, dan air sisa daripada pencucian itu langsung dibuang ke sungai. Ikan itu sebesar-besar 10 jari, 5 jari, yang paling kecil ikan nila itu mati teman-teman, mati sia-sia dia ngambang di air itu saya lihat. Nah, cuman kita nggak sempat videokan kemarin ya karena kebetulan kita ini cuma youtuber pinggiran ya, youtuber pemula, jadi sering terkendala pada memori ya teman-teman ya. Kadang kita pas sudah punya konten belum sempat upload, nah sudah penuh memorinya teman-teman. Nah itu kesusahan kita ya. Nah ini cuma saya ulas aja ya kayaknya. Kalau tutorial pembuatannya sih hampir mirip dengan yang kemarin ya. Nah ini adalah umpan fermentasi. Kenapa saya bungkus pakai plastik itu? Karena ini saya buat kira-kira kurang lebih 12 jam sebelum memancing saya gunakan ya umpan ini ya. Jadi aroma berodot ikannya itu ditambah masih tai ikannya itu masih ada dalam berodot si lele itu ya. Nah si berodot lele itu saya potong-potong lah, ukuran 3-5 cm ya. Lalu kemudian saya campurkan margarin sebagai pengganti daripada darah belut ya. Nah dosis esennya sama dengan dosis esen yang kami gunakan untuk buat umpan dari belut kemarin ya. Hanya ditambahkan coya 1 tetes dan ditambahkan esen udang 1 tetes ya, hanya itu saja tambahannya. Kalau yang lainnya sama seperti misalnya marimas, rasa melonya tetap sama ya.
cuma ditambahkan margarin sebagai pengganti daripada darah si belut itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia teman-teman penampakan umpan kita ya. Nah, ini mudah-mudahan aromanya lebih bersahabat ya ketimbang yang namanya kucur ya teman-teman ya. Teman-teman kan tahu umpan kucur untuk memancing ikan baung tuh. Nah, kalau saya pernah membuktikan ya, ini pengalaman berdasarkan pengalaman sendiri ya, umpan kucur itu baunya sangat luar biasa teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mancing malam ya pakai umpan kucur ya, teman-teman harus sangat berhati-hati karena ikan potensi daripada ular-ular berbisa itu untuk mendekati teman-teman itu sangat besar ya. Jadi teman-teman harus hati-hati selalu ya. Nah, baunya itu sangat luar biasa. Nah, umpan ini lebih gacor ini teman-teman dibandingkan kucur ya. Dan membuatnya pun lebih mudah ya ketimbang kucur ya. Kalau kucur itu kan teman-teman harus fermentasikan si brodot itu kurang lebih minimal tuh 2 minggu ya, sampai dia benar-benar berbuih gitu ya, sampai jadi bangkai gitu ya. Nah, baru setelah 2 minggu itu teman-teman campurkan dia dengan esen, terus teman-teman campurkan dia dengan kapas, campurkan dia dengan bahan-bahan yang lain yang kira-kira menunjang lah ya performa ikan untuk makan ya. Nah, jadi itu aromanya sangat luar biasa. Teman-teman nggak bisa pegang namanya kucur itu lewat tangan ya. Bisa bayangkan kalau teman-teman pegang lewat tangan, itu baunya itu nggak akan hilang ya. Sampai dengan sebulan pun nggak akan hilang. Lebih parah itu daripada bau bangkai ya. Nah, apa kira-kira tega teman-teman membiarkan tangan teman-teman itu kayak gitu ya? Kalau nggak pakai alat pun susah dia. Selain itu juga lebih aman menggunakan ini teman-teman. Kalau menggunakan ini, itu aromanya itu nggak mengundang yang namanya ular berbisa. Karena ini aromanya masih sedang lah ya, nggak seberapa bangkai bener ya, nggak seberapa busuk baunya ya. Karena cuma 12 jam dia difermentasi. Ditambah dia bau busuknya itu hilang oleh si esen tadi ya, esen sereh, esen udang, dan juga margarin ya. Ini teman-teman, stok belut kita sudah mulai menipis nih. Sementara yang pesan umpan ini lumayan banyak ya. Padahal saya sudah buatkan nih tutorial videonya, yang dimana macam belut kayak gini bisa didapatkan di sawah-sawah. Atau kalau teman-teman tidak punya keahlian untuk menangkap belut, teman-teman bisa belilah di pasar ya, yang seukur-ukuran ini ya. Ini benar-benar kita gunakan nih teman-teman umpan ini. Makanya kita bikin stok ini ya, karena di daerah saya ini banyak pemancingan lele galatama ya, yang dimana aturannya itu masih ada yang bebas ya. Tapi kalau memang aturannya sudah pakai sentrat ya, nanti kita buatkan ya racikan umpan yang mirip gacornya dengan si sentrat itu ya. Kalau untuk senjata tempur mancing sendiri ya, idealnya kalau kolam lele itu menggunakan joran kayak gini ya teman-teman ya, yang murah-murah gini aja udah cukup lah ya. Ini nggak sampai 200.000 ini harganya. Nah, terus ininya juga reelnya kita pakai yang murah-murah aja lah, nggak sampai 200.000. Ini awet sekali teman-teman, sudah kita pakai kurang lebih 5 tahun ini, belum apa-apa dia ini. Besinya pun masih bisa setel ngering ataupun setel standar teman-teman. Nah, untuk senarnya sendiri kita pakai senar kayak gini ya, ukurannya 0,25 ya. Kalau mereknya teman-teman bisa sesuaikan dengan budget. Kalau saya yang murah-murah aja nih, ini udah cukup ikan lele babon sampai sekitar 4-5 kilo naik ya pakai ini ya. Kalau panjang jorannya sih yang ideal itu sekitaran kurang lebih 1,5 meter ya teman-teman ya, kalau untuk ukuran jorannya ya. Peralatan yang kita gunakan dalam membuat konten pun masih sangat sederhana nih teman-teman, hanya bermodalkan tripod yang harganya murah seperti ini nih ya. Kita sudah bisa buat konten ya, cuman ya kendalanya memang di memori tadi. Kadang kita pas ada konten kira-kira bagus tuh memorinya habis ya teman-teman. Karena untuk membeli tripod itu cukup dengan biaya murah, tapi kalau untuk beli HP atau kamera nggak cukup nih duit sedikit nih teman-teman, harus duit banyak nih. Makanya terus dukung kami ya teman-teman ya, supaya kami dapat meningkatkan kembali kualitas videonya ya.
Pokoknya banyak sekali teman-teman kendala yang akan dihadapi di lapangan ketika teman-teman mancing sambil bikin konten seperti ini ya, bikin umpan sambil bikin konten seperti ini ya. Karena memang banyak orang di luar sana bilang, cuma modal kamera, HP gitu terus direkam, gampang ya. Nah mereka belum tahu rasanya orang yang nggak sekolah itu pegang HP Android atau pegang HP iPhone terus menggunakan aplikasi untuk mengedit video. Belum lagi yang biasanya cuma tahu si HP tadi untuk merekam, terus dia bisa menghasilkan video. Nah nggak segampang itu teman-teman, karena yang namanya baterai itu bisa habis, memori bisa habis. Jadi kita harus tepat sasaran saat merekam. Ya kalau misalnya barang yang kita gunakan itu yang harga mahal ya. Kalau misalnya HP yang kita gunakan yang merek menengah ke bawah ya, yang seperti yang saya gunakan, ya bagaimana caranya? Salah kita merekam, habis memorinya. Ya, jadi harus kita itu harus sabar-sabar gitu ya. Banyak sekali kendala yang dihadapi. Itu kendala di satu perlengkapan kita. Belum lagi kendala pada lokasi spot mancing yang ekstrim ya, banyak ular ya, itu janganlah, itu semuanya pasti mengalami resiko seperti itu ya, banyak buaya gitu ya. Terus resiko yang terakhir itu yang menggunakan aplikasi tadi ya, teman-teman mungkin tidak banyak yang tahu karena tidak mengalami ya bagaimana rasanya mengedit video. Memang di sana sudah ada kata-kata potong ya, letakkan, tempel ya, beri efek, beri background sound ya dan sebagainya ya. Cuma aplikasi itu terkadang nggak bisa berjalan dengan maksimal kalau tidak didukung dengan ponsel ataupun komputer yang speknya memadai untuk menjalankan aplikasi itu. Contoh seperti HP yang saya gunakan ini. Jadi kadang hari ini diedit, belum tentu juga hari ini jadi gitu. Bisa kemudian nanti malamnya baru kita mulai lagi ngedit gitu, karena HP-nya itu ngeblank, dia minta istirahat di HP-nya kan. Nah pokoknya banyak sekali kendala yang kita hadapi teman-teman. Tetapi saya tetap semangat untuk mengupload video-video terbaru. Saya akan terus berpetualang di Sumatera ini, mau baik dari kegiatan memancing maupun kegiatan nembak. Oh ya, mengenai kegiatan nembak tadi saya sudah eksekusi beli senjatanya teman-teman. Ini senapan nuklir, mereknya Canon 747 ya, saya beli second ya. Itu nanti saya lagi pasang saya lagi pasang kamera keker ya atau teleskop ya. Cuma saya belum dapat untuk bisa merekam lewat teleskopnya, itu butuh modal lagi teman-teman. Nanti kita akan saya penuhi konten berikutnya berisi tentang petualangan di alam, petualangan menembak binatang-binatang buruan seperti tikus, kemudian musang, dan binatang-binatang yang mengganggu para petani ya. Yang jelas bukan binatang-binatang yang dicintai dan juga bukan binatang yang dilindungi, karena sifatnya kita ingin berpetualang dan berbagi kontribusi kepada para petani teman-teman ya. Oke, selamat bergabung di channel kami. Yang baru bergabung kami ucapkan terima kasih, dan kemudian jangan lupa teman-teman untuk berikan dukungan terus kepada kami dengan cara berikan like, comment, subscribe. Dan jika ada masukan, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Salam dari Jordan Indonesia. Mantap.